IP address-nya A, padahal berasal dari IP address-nya attacker. Ya. Nah, attacking seperti ini, ya spoofing seperti ini, ya. Itu artinya attacker berada di tengah-tengah antara dua atau lebih entitas yang sedang berkomunikasi. Dia ada di tengah-tengah. Ya. Dia melakukan pembelokan paket, kemudian di forward kembali paket itu ke target, ya, atau salah satu dari lawan komunikasi dari pesan itu ditujukan. Ya. Karena ada di tengah-tengah, maka penyerangnya kita sebut dengan meet in the middle. Ya, kemarin kan sudah ya saya sebutkannya. Nah, maka penyerangannya kita sebut dengan meet in the middle attack. Ya, spoofing. Kemudian yang terakhir adalah session hijacking. Ya. Nah, kalau yang ini session hijacking ini ya lebih mengarah kepada pembajakan sesi komunikasi. Nah, ini umumnya ya serangan seperti ini umumnya terjadi ya di protokol TCP. Ya, protokol TCP. Karena protokol TCP ini adalah protokol berorientasi koneksi, ya, connection oriented, di mana sebelum melakukan pengiriman dan penerimaan data antara A dan B, ya, antara dua entitas yang sedang berkomunikasi, klien dan server misalnya, ya, klien dan server ini, ya, hal yang pertama kali yang harus mereka lakukan adalah membentuk koneksi, ya, atau melakukan sebuah kegiatan, ya, dengan tujuan untuk connection establishment. Ya, saya yakin di Jarkom 1 sudah pernah diterangkan, ya, melalui 3 step, ya, yang kita kenal dengan nama three-way handshake, ya, yang kita kenal dengan nama three-way handshake. Pernah diajarkan ya, three-way handshake, ya, gitu ya. Ya, three-way handshake ini pada waktu membentuk koneksi atau connection establishment ada 3 paket yang dipertukarkan. Ya, kalau saya gambar seperti ini kira-kira. Ya, ada 3 paket yang dipertukarkan. Ya, kalau misalnya di sini adalah klien, di sini adalah server, ya, maka ada 3 paket yang dipertukarkan antara klien dan server, ya, dengan cara seperti ini. Ya, paket yang pertama misalnya klien dulu yang memulai, ya, membentuk koneksi, ya, klien akan mengirimkan, ya, sebuah paket namanya adalah paket sync, ya, paketnya namanya sync, ya, paket sync ya, synchronous, ya, SYN, ya. Pada waktu kita belajar header IPv4, ya, di sana ada 6 bit yang digunakan sebagai flag. Nah, salah satu dari 6 bit flag itu adalah SYN atau sync. Tujuannya adalah untuk memulai three-way handshake connection establishment. Ya, kalau sync ini berhasil diterima oleh server, ini klien tadi ya. Ya, ini sambil contoh klien. Ini klien, kemudian yang ini server. Ya, jika paket sync ini berhasil diterima oleh server, ya, server akan membalasnya, ya, dengan paket sync dan ACK. Ini akan membalasnya. Ya, maaf sebentar, terlalu ke bawah. Sebentar, saya hapus dulu. Ups, terhapus semua ya. Oh, sebentar, terhapus semua. Saya mulai lagi. Kebablasan, terhapus semua. Oke, awas. Kita mulai lagi. Ya, judulnya tadi adalah sniffing. Ya, sniffing itu penyadapan yang menggunakan Wireshark. Ya, kemarin juga sudah kita lakukan pada waktu password cracking dari telnet. Ya, kemudian spoofing, ya, tindakan penipuan dengan cara ya berpura-pura sebagai salah satu entitas, ya, dengan cara membaca MAC address atau membaca IP address. Ya, kemudian session hijacking. Ya, tadi kita terakhir membahas session hijacking, ya, melalui three-way handshake. Ya, kalau di sini ada klien, ya, komunikasi dengan server, ya,
komunikasi dengan server, maka hal yang pertama yang dilakukan oleh dua entitas itu adalah membentuk koneksi atau connection establishment. Ya, caranya adalah klien kirim ya paket sync, ya. Kemudian direspon oleh server dengan mengirimkan paket sync dan ACK. Ya, kemudian oleh klien ya direspon balik ya dengan mengirimkan paket ACK. Nah, itu yang kita sebut dengan three-way handshake. Ya, karena ada tiga paket yang dikirim ya atau yang dipertukarkan antara dua entitas yang akan berkomunikasi, yang akan mengirim dan menerima data. Seperti ini ya. Ya. Ini ke bawah. Ya. Ini kita sebut dengan diagram challenge response. Ya. Jadi yang dikirim oleh klien ya pertama kali adalah SYN. Ya. 1 dari 6 field yang ada di header ya, yang ada di field IPv4 ya, yang kita sebut dengan flag ya, SYN, kemudian oleh server direspon dengan mengirimkan paket SYN dan ACK ya, SYN plus ACK ya, berarti ada dua ya, flag SYN dan flag ACK ya, acknowledgement, kemudian dibalas oleh klien dengan mengirimkan satu flag acknowledgement ACK. Ya. Kalau ini sudah setuju, ya, maka terbentuklah koneksi. Nah, baru setelah itu ya, connection establishment, ya, koneksi terbentuk. Ya. Kalau sudah three-way handshake ini baru klien server ya kirim dan terima data. Ya, berarti yang di sini sudah masuk ke fase data exchange. Jadi fase pertama connection establishment. Nah, session hijacking itu ada di mana? Ada di sini, ya di three-way handshake ini. Ya. Dia membaca sesi komunikasi. Jadi satu sesi komunikasi itu disebut dengan satu sesi komunikasi. Ya, itu adalah satu set, ya satu set komunikasi dimulai dari pembentukan koneksi yang ini, ya dimulai dari pembentukan koneksi ini ya, three-way handshake untuk membentuk koneksi, ya connection establishment. Kemudian data exchange yang ini, ya. Setelah itu koneksinya harus ditutup, ya. Dengan cara three-way handshake lagi, ya. Three-way handshake lagi, tapi ya paket dari three-way handshake-nya beda, ya. Karena three-way handshake-nya dipakai untuk menutup koneksi, ya. Jadi yang digunakan untuk menutup koneksi sekarang three-way handshake, ya, dengan paket yang berbeda, ya. Paketnya adalah paket FIN, ya, bukan SYN lagi, tapi FIN. Ya, kemudian dibalas dengan sama, ya, FIN dan ACK, ya, FIN ACK, kemudian dibalas dengan ACK, seperti ini. Nah, yang dilakukan oleh hacker atau attacker untuk membaca sesi komunikasi, ya, bisa SYN yang dibaca, bisa SYN dan ACK yang dibaca, bisa ACK yang dibaca, ya, atau ya data exchange yang dibaca. Tapi kalau data exchange ini, ya biasanya kalau sudah ada enkripsinya, ya itu mereka attacker atau hacker tidak bermain di sini, ya mereka bermain di sini pada waktu membentuk koneksi, dan juga tidak pernah bermain di menutup koneksi, ya karena rugi kalau menutup koneksi, datanya kan di sini, ya. Ya jadi yang ini saya sebut dulu, yang ini, ya. Ini kita sebut dengan paket FIN, ya FIN ya, finalize, ya. Kemudian dibalas dengan FIN plus ACK, ya ini di jargon 1. Ya, kemudian dibalas dengan ya paket ACK, ya acknowledgement ini ya. Nah, yang dilakukan oleh attacker atau hacker itu adalah yang di sini, ya yang ini ya, bagian yang ini, connection establishment. Kenapa dia memilih connection establishment? Misal hacker ingin membaca komunikasi antara klien dan server, ya. Pada waktu klien kirim SYN, ya SYN ya. SYN, ya. Kemudian server membalas SYN dan ACK. Ya, SYN dan ACK ini dibaca. Ya, misalnya ini ya. Ini oleh attacker. Ya. Ini dibaca oleh attacker, dibelokkan ke komputernya attacker. Ya, misalnya gini ya. Ya, kemudian oleh attacker, ya. Alih-alih sebagai klien, ya,
dia balas dengan ACK. Apa yang terjadi? Ya, dia baca ini seharusnya ini nyampe ke klien, ya, tapi tidak pernah nyampe ke klien. Ya, ini dialihkan ke attacker. Ya, kemudian oleh attacker direspon dengan ACK. Apa yang terjadi? Server tahunya dia berkomunikasi dengan klien, padahal dia saat ini sedang berkomunikasi dengan attacker. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh attacker ke sini? Masuk ke fase data exchange. Ya sudah. Ya, kalau sudah masuk data exchange, ya sudah dapat data macam-macam di sini. Ya, karena attacker ini ya mengambil alih komunikasi antara klien dan server. Dia mengambil alih ya peran dari klien. Ya, jadi peran dari klien ini diambil alih oleh attacker. Nah, itu yang terjadi di session hijacking. Ya, kalau diambil di sini rugi, datanya kan sudah terjadi. Ya, data exchange-nya sudah terjadi. Ya, karena yang ditargetkan oleh attacker kan ini data sebetulnya. Ya, data yang dipertukarkan ini. Kalau dia ngambil di sini, ya percuma. Ya, datanya kan sudah dipertukarkan. Oleh karena itu, yang diserang itu adalah yang bagian yang ini. Ya, bisa sync ACK, bisa ACK. Kalau misalnya sync yang diserang, ya gampang aja. Ya, klien di step yang pertama langsung dibaca. Ya. Sync tidak pernah nyampe ke server, langsung diambil alih oleh attacker. Ya, oleh attacker diambil alih, ya kemudian di forward sync itu ke server. Maka balasan sync dan ACK tidak akan mampir ke klien, tapi akan kembali ke attacker. Ya sudah, server akan komunikasi dengan attacker, tapi server tahunya dia komunikasinya dengan klien. Ya gitu ya. Bisa diterima? Ya. Nah, nanti kita gunakan beberapa tool ya untuk mengeksperimenkan atau mencoba ya fenomena-fenomena ya sniffing, spoofing dan session hijacking. Yang sniffing sudah ya kemarin sudah dipraktekkan menggunakan Wireshark ya. Salah satunya kemarin untuk cracking password dari protokol Telnet. Ya. Dengan TCP stream, ya kita bisa melihat ya, password dari user yang sedang login, ya, melakukan remote login ke server Telnet. Ya. Dan itu bisa diantisipasi dengan enkripsi, ya, dengan cara merubah ya, atau mengganti ya, remote login aplikasinya ya, yang tidak ada kriptografi ya, dengan SSH. Nah, kemudian untuk skenario hari ini sama dengan yang kemarin, ya, sama dengan yang kemarin, ya, kita asumsikan ada jaringan LAN, ya, terhubung dengan klien dan terhubung dengan server, ya, untuk simplicity, untuk menyederhanakannya, ya, klien sekaligus kita fungsikan sebagai attacker, ya, jadi klien kita fungsikan sekaligus sebagai attacker. Jadi yang di sini nanti sebagai klien, ya sekaligus sebagai attacker, ya sebagai meet in the middle, MITM, ya kita gunakan Kali Linux, ya, seperti biasanya, ya. Kemudian server, ya kita gunakan sebagai target, ya target yang mau diserang atau victim, ya kita gunakan ya Metasploitable. Ya, Linux. Nah, gitu ya. Kita gunakan Metasploitable Linux. Ya. Di tempat saya, ya seperti biasa, ya ini networknya 280, traffic 24. Ya, yang di Kali Linux, ya itu seperti kemarin 168, 28, kemarin 130, ya. Kemudian Metasploitable, ya 164, 192, 168, 28, 1. Ya. Kemudian nanti dipastikan ini sudah jalan, ya. Ya di Metasploitable kan sudah jalan semuanya. Ya, tidak perlu diinstal. Nanti ada beberapa yang harus di-skip, ya, karena sudah ada di Metasploitable. Tidak perlu diinstal ulang. Ya. Nanti diaktifkan Apache, ya, atau HTTP server, web server ya. Web server menggunakan Apache, berarti ini TCP port 80, kemudian FTP server, ya TCP port 21, ya. Kemudian apa lagi ya, diaktifkan juga, ya
telnet, ya. TCP nomor portnya 23. Ya. Kemudian di klien ada beberapa tool yang kita gunakan untuk sniffing, ya. Berarti Wireshark, ya, untuk sniffing, ya. Kemudian untuk spoofing, ya, nanti ada Hping 3, ya, Hping 3, ya. Kemudian ada Han, ya. Cuma yang ini kurang ampuh, ya, tapi nggak apa, nanti coba aja, ya. Sebetulnya banyak toolnya, ada juga ARP spoof, ya, ada juga pakai Ether ya, Ether app gitu ya. Ada juga yang pakai Ethercap, ya, Ethernet capture, yang ini Ethernet, ya sama ya, Ethernet capture, ya. Ini untuk ARP spoofing, ya, Ether app, ya. Kemudian yang ini sesuai dengan namanya ARP spoofing, ya. Yang di model itu ARP spoof dan Ether app itu tidak ada. Nanti saya demokan, ya. Tambahan, ya, tambahan nanti. Yang di model itu ada Han, ya. Cuma yang ini pengalaman saya Han ini, ya, saat ini sudah tidak ampuh, gitu ya. Ya, tapi kalau mau dicoba nanti silakan. Ya, tapi nanti agak menunggu waktu yang lama. Tapi belum tentu, ya, dalam waktu yang lama itu bisa berhasil, ya, melakukan spoofing. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa spoofing ini berhasil apa tidak? Ya, ini tidak kelihatan hasilnya, ya, tidak kelihatan hasilnya di sisi attacker. Ya, harus kita lihat dari paket sniffing, harus kita lihat dari tool sniffing, dari Wireshark, ya, untuk mengamatinya. Ya, apa benar paketnya sudah berhasil dialihkan, ya, berhasil dibajak gitu ya. Ya, itu kita gunakan Wireshark untuk mengamatinya. Kemudian Hping 3 juga, ya, bisa kita gunakan untuk session hijacking. Ya, nanti kita demokan untuk mengambil alih, ya, sesi komunikasi dari connection establishment three-way handshake, ya, paket sync, ya, kita alihkan, ya, ke MITM, ya, kemudian MITM mengalihkannya ke server sehingga klien diambil alih perannya, ya, oleh MITM. Oke, kira-kira begini nanti yang kita praktekkan, ya, hari ini. Nanti saya demokan, ya, saya demokan nanti sambil saya demokan silakan diverifikasi, ya, dengan melihat modul praktikumnya. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan. Nah, untuk spoofing, ya, spoofing itu ada dua teknik, ARP dan IP. Ya, kalau ARP berarti yang diambil alih adalah MAC address-nya. Kalau IP yang diambil alih berarti IP address-nya, gitu ya. Dua-duanya bersifat, ya, attacking secara aktif, ya, attacking secara aktif. Ya, sedangkan session hijacking, ya, jika hanya mengamati saja, ya, sama dengan sniffing, ya, itu berarti attackingnya bersifat pasif, gitu ya. Kira-kira begitu, ya, konsepnya. Barangkali ada yang ditanyakan sampai di sini. Sebelum saya teruskan untuk saya demokan, ya, bagaimana cara mengoperasikannya. Bisa ya, bisa diterima ya. Oke, sekarang saya minta ini link Google Meet. Ya, kalau saya pakai itu pasti nanti bermasalah. Ya. Oke, saya masuk Mbak Fitri. Ya, terima kasih. Yang di install, ya, mic-nya saya matikan.
Mohon maaf tiba-tiba putus, ya, tiba-tiba putus koneksinya. Ayo, dong, Rene. Suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak. Oke, sekarang saya share dulu. Oke, sekarang saya siapkan dulu, ya, membuka dua virtual OS seperti biasanya. Ya, saya buka dulu Metasploitable Linux, ya, sebagai server. Kemudian yang kedua, saya buka Kali Linux sebagai klien dan sekaligus sebagai meet in the middle attacker. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, saya pastikan dulu, ya, server IP address-nya MSF admin, ya, konfig. IP-nya 164 ya belakangnya. Ya, IP-nya 164. Ya, kemudian klien dan attacker Kali Linux, ya, IP-nya 130 mestinya kalau tidak berubah. Ya, silakan sambil dilihat modul praktikumnya. Oke, div config 130 ya. Coba sambil kita lihat modul praktikumnya. Ya. Sniffing, spoofing. Oke. Kita percobaannya kita mulai dulu dari, ya, di sini kan banyak ya, saya nggak hafal urutannya. Ini yang kemarin ya, cara untuk mengamati kemarin menggunakan TCP stream. Saya yakin sudah hafal. Ya. Yang pertama yang kita coba adalah, sebentar, ini teorinya ya, silakan baca sendiri nanti. Ya. Kita gunakan tool Hubbing 3. Ya. Tapi sebelumnya disiapkan Apache seterusnya, ya ini kita skip ya karena di Metasploitable Linux sudah dijalankan. Ya. Nah, untuk memastikan, ya, bisa kita lakukan pengecekan nomor port yang jalan di server, ya, nmap 192.168.28.164. Ya. Kita memastikan, ya, port nomor 80 jalan, ya, kemudian port nomor 21 jalan, ya, dan port nomor 23 sudah nggak ada masalah ya, jalan semua. Ya, setelah itu, ya, setelah itu kita lakukan, ya, mencoba untuk ini sync flooding, ya. Berarti ini session hijacking, ya, di protokol HTTP, ya, TCP port 80. Ya, TCP port 80 kan protokolnya TCP, ya. Nah, sama karena TCP, ya, maka sebelum pertukaran data, ya, melalui protokol HTTP, ya, maka klien dan server ini membentuk sesi yang pertama, yaitu membentuk koneksi, ya, connection establishment, ya, sync ACK dan ACK. Nah, ini mencoba untuk melakukan flooding, ya, flooding sync, ya. Jadi attacker mencoba untuk, ya, membanjiri, ya, komunikasi antara klien dan server dengan paket sync,
ya, paket connection establishment atau three-way handshake ini, ya, menggunakan tool HPG. Ya, min S ini adalah sync, ya, flagnya sync, min P protokolnya, kemudian yang ini adalah victimnya, targetnya, ya, ya, jadi dibanjiri dengan sync, ya, paket sync three-way handshake tadi, ya, ya, yang ditargetkan adalah HTTP, ya, Apache, ya, dan browser, ya, kan satu pasang, ya, itu yang dibanjiri oleh attacker. Kemudian kita amati di Wireshark, apa yang terjadi di Wireshark, gitu ya, diamati di Wireshark, karena nggak kelihatan. Ya, kalau diamati di sisi attacker nggak kelihatan, ya. Harus diamati dari Wireshark. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita aktifkan dulu Wireshark. Ya, saya buka dua terminal. Ya, untuk apa simplicity-nya ya. Saya buka dua terminal. Terminal pertama saya buka Wireshark seperti ini. Ya. Oke. Ya. Kemudian sama dengan yang kemarin capture ya. Ya. Saya matikan aja ya. Mode Prometheus ya. Kalau mau mengamati semua traffic nggak apa-apa kita aktifkan. Saya coba aja, saya aktifkan. Ya. Mengamati semuanya. Oke, setelah itu ya, saya balik lagi ke terminal ya. Saya lakukan perintah itu. Ya, H-3 min S sync min P ya. Port 80 targetnya atau victimnya 192 168 28 164. Begini. Ya, nah ini keluar ya. Di Wireshark nah, sudah ada tampilan. Nah, ini ya. Ya. Ya, TCP yang kita targetkan. Oke. Ya. Sudah, nggak usah lama-lama. Ini saya matikan dulu. Ya, nanti kalau mau diamati lebih detail silakan lama-lama, enggak apa-apa. Ya. Ini flagnya kalau kita lihat adalah SA, ya, sync ya di sini ya. Ya, flagnya sync dan ACK dalam hal ini. Ya, karena dia dapat respon dari server. Kalau klien kirim sync berarti server kan membalasnya dengan sync ACK. Nah ini, ya sync ACK-nya ini. Sync dan A itu ACK. Ya, oke ya, saya matikan. Kita kembali ke Wireshark. Ya, ya. Sekarang saya amati saja yang TCP. Ya, ya, saya kasih filter TCP. Oke. Yang kita amati TCP saja. Nah ini ya sudah ya, selesai ya. Ya, saya geser ke kanan. Ya, nah yang kita lihat adalah sync. Sync berarti dari klien ke server. Ya, kebalikannya dari server ke klien adalah sync ACK. Oke, gitu ya. Nah, di sini karena itu di flooding, ya, di flood atau dibanjiri, ya, sehingga klien dan server tidak pernah membentuk koneksi, ya, karena ada paket besar sync yang membanjiri atau mengganggu, ya, connection establishment antara klien dan server, sehingga tidak pernah mendapat ACK, ya. Seharusnya sync dibalas dengan sync ACK, kemudian dibalas oleh klien dengan ACK, gitu kan ya? Halo, masih stay tune? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Seharusnya dibalas dengan ACK. Ya. Kenyataannya karena di sini diganggu oleh attacker, ya, maka dibalas oleh klien dengan paket reset, ya, paket reset. Ya, kalau reset berarti koneksinya digagalkan, ya, di cancel. Ya, jadi three-way handshake gagal, ya, cuma berhasil di two-way, ya, sync ACK. Setelah itu, ya, ACK yang ketiga, W yang ketiga tidak pernah terjadi. Ya, karena W yang ketiga itu diganti dengan reset. Ya, karena diganggu oleh attacker. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau kita amati, klik kanan, ya, follow TCP stream. Kalau kita amati seperti ini, ya, nggak ada apa-apa. Di sini kan cuma sync. Ya, nggak ada message yang dipertukarkan. Ya, kemudian kalau kita amati lagi, sebentar. Ya, tapi TCP stream ya. Sebentar saya kembali lagi. Oke, kemudian yang sync ACK, ya, yang ini yang baris kedua, klik kanan, ya, follow TCP stream, ya, sama, kosong ya, nggak ada apa-apa, karena nggak ada paket yang, nggak ada message atau data yang dipertukarkan. Ya, gitu ya. Kemudian yang reset, coba kita amati, klik kanan, ya, follow TCP stream, ya, sama, kosong, nggak ada apa-apa. Ya,
Jadi apa yang terjadi? Ya, apa yang dilakukan oleh attacker mengganggu komunikasi antara klien dan server. Ya, dengan paket dengan tool namanya Hubbing 3. Gitu ya. Jadi itu yang motivasinya, ya motivasi dari klien ya atau dari attacker untuk ya mengganggu komunikasi antara klien dan server ya untuk akses ke HTTP server atau ke web server ya, dengan cara membanjiri ya, komunikasi antara klien dan server dengan paket sync. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua ya spoofing sekarang, ya spoofing IP ya paket UDP. Ya, misalnya paket UDP-nya ya misalnya kita gunakan dengan paket UDP ya, tapi portnya adalah port 80 ya, TCP 80, tapi dengan cara spoofing dengan paket UDP. Ya. Ini maksudnya adalah ya komunikasi antara klien dan server ya TCP port 80 ya HTTP ya diganggu ya atau di spoofing ya diambil alih IP address-nya ya dengan cara menggunakan paket UDP ya. Kemudian dialihkan kemana? Ke IP ini 10 10 10 10 dialihkan ke sini. Ya, dialihkan ke IP 10 10 10 10. Ya, kalau misalnya ini adalah IP-nya attacker, maka nanti komunikasi dari klien akan diambil alih IP 10 10 10 10. Ya, terserah IP siapa, IP-nya attacker. Ya. Ya. Kita sekarang mendemokan ya klien sekaligus attacker. Ya. Jadi kalau saya alihkan ke klien ya sengaja. Berarti ini kan harusnya PC yang ketiga. Ya, kita ambil contoh aja enggak apa-apa. 10 10 10 10 10 gitu ya. Oke, sekarang saya lakukan. Coba dikali ya. Hubbing 3 ya. Kemudian min P 80 ya, kita targetkan port 80 ya, kemudian servernya yang kita target 164 kemudian menggunakan spoofing pakai UDP ya, spoofing ya. Kemudian kita alihkan ya. Kita alihkan ke 10 10 10 ya. Sembarang IP-nya. 10 10 10 10. Ya, kalau misalnya di komputernya ada 3 OS ya sekarang IP yang ketiga ya, itu yang mengambil alih ya IP dari klien. Nah, yang ini yang mengambil alih siapa? 10 10 10 10. Ya. Tapi sebelum ini kita lakukan, kita aktifkan dulu Wireshark. Ya, karena sekali lagi tidak bisa kelihatan hasilnya. Ya harus kita amati dari Wireshark. Oke. Ini kemudian kita capture ya, option kita matikan saja ya, konsentrasi ke TCP saja. Ya, saya start. Nah, setelah itu saya balik lagi ke Hubbing 3. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah ada header tapi datanya 0 di sini ya. Datanya 0. Modenya adalah UDP untuk spoofingnya. Ya. Coba kita amati di nah ini sudah keluar ya. Ya. Jadi dialihkan ke paket UDP. Ya. Padahal ya komunikasi web ya web server dengan browser ya itu dialihkan ke UDP ya. Dan pengalihnya adalah 10 10 10 10. Oke, saya kira cukup. Ini saya matikan ya. Kemudian Wireshark-nya saya stop. Oke. Sekarang saya pindah ke TCP. Saya filter dengan TCP. Sebentar. Kok hilang ya? Oh, hilang. Bentar. Kita mulai aja lagi. Hilang. Ya. Saya mulai lagi aja. Ya. Sorry. Wireshark dulu berarti di tab pertama Wireshark. Ya. Oke. Capture. Ya. Sudah kosong, start. Oke. Saya kembali lagi ke tab kedua. Oke, seperti ini. Ya, gitu ya. Coba saya stop, Ctrl C, ya. Saya kembali lagi ke Wireshark. Nah, di sini. Ya. Saya stop. Oke. Ya. Biasa seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Ya, seharusnya ya IP ini, yang ini ya. Ini seharusnya adalah 192.168.28.130. Ya.
Jadi IP 192.168.28.130 sekarang berubah menjadi 10.10.10.10. Ya. Karena diambil alih oleh IP 10.10.10.10. Gitu ya. Server taunya ya dia komunikasi dengan klien ya, padahal tidak. Dialihkan ke IP 10.10.10.10. Ya, bisa diterima ya. Ya. Ini kalau kita cek ke kanan ya. Kemudian follow UDP stream. Ya. Ya, sama ini masa cuma header saja yang belum ada data. Ya. Cuma header saja. Sudah kira-kira ya. Ya. Bisa diterima? Ya. Bisa, Oke. Pak. Bisa, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, sebentar yang ini saya matikan dulu ya website-nya without saving. Oke. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya jika kita ingin mengalihkan tapi IP-nya bukan IP tertentu, tapi IP-nya adalah IP random, ya acak. Kita pakai perintah ini, ya sama saja. Ya, coba kita demokan. Ya, sama kita buka lagi sebelumnya ini, ya kita buka lagi Wireshark. Ya, untuk memastikan bahwa proses spoofing ini berjalan ya dengan baik. Langsung saja start. Ya, saya balik lagi ke terminal. Ya, kemudian saya ganti. Ya, UDP, kemudian random source. Ya, random source. Ya, ya random source. Berarti IP untuk spoofingnya ya acak. Nah, seperti ini. Coba kita amati di Wireshark. Nah, ini kan ya, random. Ya, 111, 28, dan seterusnya ini ya, random. Ya, nggak jelas IP-nya siapa ini. Random. Jadi 192, 168, 28, 130 ya dialihkan ke IP yang lain. Nah, IP-nya siapa? Random. Ya. Apa tujuannya menggunakan IP random? Ya supaya tidak dilacak oleh admin jaringan. Ya, kalau dilacak oleh admin jaringan, ya ketahuan nanti attackernya bekerja di IP berapa. Ya. Maka lebih baik menggunakan IP random seperti ini. Ya, supaya tidak mudah untuk dilacak oleh admin jaringan. Ya, ini sudah kelihatan ya. Ya, source-nya bukan lagi 192, 168, 28, 130 di IP orang lain. Oke. Itu yang ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya dialihkan ke IP-nya server sendiri ya. Ya, jadi seolah-olah bahwa attacker-nya adalah si server sendiri. Yang ini ya. Ya, aneh kan ya? Attacker-nya IP-nya dia sendiri ya. Coba saya mulai lagi. Ya, continue without saving ya. Kalau saya ganti, saya Ctrl C ya. Sekarang DB scope-nya ya adalah IP dari server sendiri 28.164. Nah, begini. Ya, nanti 164 ke 164 ya. Ya, gitu ya. 164 ke 164. Ya, ini kan nggak benar. Oke. Ya, saya stop. Ya, gitu ya, kira ya. Untuk IP spoofing. Kemudian yang kedua adalah ping of death. Ya, ini tujuannya adalah untuk denial of service. Ya, denial of service. Ya, menghalangi akses klien ke server dengan cara mengirimkan paket ping, paket ICMP dengan ukuran yang sangat besar. Ya, bisa pakai Hubing 3, ya, bisa pakai tool Ether app. Nah, ini ya, Ether app. Ya, nah, ini ya, kita pakai Ether app. Ya, bisa pakai Hubing 3, bisa pakai Ether app. Coba ini kita lakukan, ya, kita jalankan, ya, pada komputer target kita install Ether app, ya, kemudian kita jalankan Ether app. Ya. Dijalankan di mana? Di server, ya, di server. Kemudian klien melakukan ya ping dengan ukuran yang besar. Kalau di server berarti di sisi metasploitable. Ya. Saya lakukan di sini. Ya. Saya jalankan Ether app. Mestinya nggak ada di sini. Ya, Ether app. Nggak ada ya, harus di-install dulu. Sudo apt get install Ether app.
SF admin. Oh, ini banyak ini. Ya, ini saya dulu. Ya. Saya simulasikan ya, di sisi apa namanya di sisi kali Linux. Ya, sekarang saya balik. Ya, karena di sini sudah ada Ethernet-nya. Ya, kali Linux-nya saya jadikan server. Ya.